Ini dia pesaing sejati dari Poco F4 GT, yang dimana dari brand Xiaomi juga, yaitu Black Shark 5 Pro. Belum lama kemarin kita tahu pasar smartphone di Indonesia agak sedikit gempar setelah perilisannya dari sang jawara terbaru dari merek Poco, yaitu Poco F4 GT, yang dimana harga yang ditawarkan itu menurut kita kaum mendang-mending itu terlalu tinggi, yakni di harga 8.999.000 atau 9 juta kembali 1.000. Dan yang keluar hanya satu varian aja, yaitu RAM 12GB, internal 256GB. Halo semuanya, balik lagi sama gue Vengga di channel Vika Progress. Gimana? Background belakang gue udah kayak video-video ASMR yang di TikTok belum? Yang gini nih. Oke, let's get out. Nah, kebetulan ada yang komen nih di salah satu video gue kemarin waktu gue ngebahas peluncuran Poco F4 GT. Itu ada yang komen, ada yang bilang begini. Mending Black Shark 5 Pro aja sekalian, performanya nggak di limit. Masa iya sih ya? Gue agak sedikit nggak percaya gitu. Black Shark 5 Pro, iya gue tahu itu handphone gaming. Tapi emang performanya nggak di limit. Nah, penasaran dong gue. Penasaran. Gue sendiri yang jawab. Ya udah, coba gue riset, gue cari-cari tahu di Google ya, di YouTube, dan ternyata ya udah coba gue bahas nih ya. Tapi sebelum gue bahas lebih lanjut, seperti biasa, mari kita bumper dulu. Setelah dirilis di China, kini Black Shark 5 dan 5 Pro tersedia secara global. Kedua ponsel ini pertama meluncur di negara Cina ya, pada bulan Maret 2022 yang lalu, di mana ada 3 varian yang dirilis, yaitu Black Shark 5, Black Shark 5 Pro, dan Black Shark 5 RS. Dari 3 varian itu hanya 2 nih yang dirilis nanti secara global, atau sekarang juga udah dirilis ya secara global, yaitu Black Shark 5 dan Black Shark 5 Pro. Perbedaan yang signifikannya sih dari Black Shark 5 sama Black Shark 5 Pro itu ada di sistem on chip atau SoC atau prosesor yang dipakai, di mana Black Shark 5 itu dia memakai SoC dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 870. Ya tipikal-tipikal sama Poco F4 5G lah yang kemarin dirilis, ya enggak. Terus varian yang Black Shark 5 Pro itu memakai Snapdragon 8 Gen 1. Jadi kalau kita bisa bandingin ya mirip-mirip kayak Poco F4 GT, ya enggak? Kameranya pun sebenarnya berbeda, tapi ingat Black Shark adalah ponsel gaming. Seharusnya perbedaan ini nggak terlalu berpengaruh ya. Black Shark 5 memakai kamera utamanya sensornya 64 megapiksel, sementara Black Shark 5 Pro sensornya 108 megapiksel. Di luar itu spesifikasinya ya relatif sama sih antara Black Shark 5 sama Black Shark 5 Pro. Dia udah pakai layarnya yang AMOLED, 6,67 inch, Full HD+, 144 Hz dengan touch samplingnya sampai 720 Hz. Jadi kalau yang 144 Hz kan kita tahu ada Poco X4 GT ya, tapi belum rilis resmi di Indonesia. Dan juga di Black Shark ini udah pasti ada tombol trigger magnet yang L1 R1-nya itu. Keduanya pun udah dilengkapi speaker stereo. Begitupun juga kapasitas baterainya Black Shark 5 sama Black Shark 5 Pro itu sama, 4600 mAh dan mendukung charger sampai 120 watt. Jadi tipikal Poco F4 GT banget sih. Pantesan yang komen di channel gue itu, Bang, mendingan Black Shark 5 Pro dong. Ya emang bener sih, ya tipikal untuk spesifikasinya ya memang sama. Tapi kalau secara spesifikasi kan emang ya kita tahu lah, bisa dibilang powerful banget ya. Khas HP-HP gaming kayak Poco F4 GT si Black Shark itu. Tapi nyatanya untuk performa yang ditawarkan di Black Shark 5 Pro itu nggak disunat atau nggak di limit ya untuk performa dari Snapdragon 8 Gen 1-nya. Terlihat dari skor Antutu benchmark-nya aja yang mencapai 1.050.000-an. Buset deh, udah 1 juta aja nih skor-skor handphone. Dimana kalau HP yang menggunakan SoC Snapdragon 8 Gen 1 pada umumnya, termasuk Poco F4 GT itu di limit atau disunat. Dan hanya mentok bisa mendapatkan skor Antutu di kisaran 800 ribuan sampai 900 ribu dengan chipset yang sama, yaitu Snapdragon 8 Gen 1.
Jadi ya memang bener seperti yang ada di komenan gue itu, Black Shark 5 Pro memang gue riset, gue cari-cari tahu, memang performanya nggak di limit cuy. Dia tembus di angka 1 jutaan. Itu menandakan HP gaming yang sesungguhnya ya milik si Black Shark 5 Pro. Poco mah apa tuh? Berarti cooling yang ada di HP Black Shark 5 Pro itu jauh lebih bisa ngademin si handphonenya ya. Terbukti performanya nggak di limit. Berarti mendingan Dimensity 8100 dong, yang nggak ada limit-limitan. MediaTek udah makin naik daun loh. Snapdragon harus hati-hati. Kalian juga harus hati-hati jeli dalam memilih handphone gaming ya. Nah, soal harganya gimana nih? Ya kan, secara kan harga kan ya itu yang paling utama lah. Nah, ini gue cek langsung di sumbernya, websitenya di Black Shark Global ya. Di website resminya Black Shark Global. Gue taruh juga nanti linknya ada di deskripsi pada video gue kali ini. Kalian cek juga ya, kita cek sama-sama. Untuk Black Shark 5 dulu nih, yang bukan Pro, yang menggunakan chipset Snapdragon 870, tipikal dari Poco F4 yang 5G yang biasa ya. Kalau untuk yang Black Shark 5, RAM-nya 8GB, internal 128GB itu di website tertulis resmi itu dijual di harga 549 US dollar atau dirupiahin sekitar 8,2 jutaan. Black Shark 5 yang RAM 12GB, internal 256GB itu dijual 649 US dollar atau dikonversiin ke rupiah jadi 9,7 juta. Jauh ya. Sama harga Poco F4 resmi di Indonesia. Tapi ya balik lagi, Black Shark kan tipikal handphone gaming yang udah ada L1 R1-nya. Kalau Poco F4 yang biasa kan belum ada. Terus untuk harga Black Shark 5 Pro yang performanya nggak di limit, yang katanya lebih mending dari Poco F4 GT. Untuk varian Black Shark 5 Pro RAM 8GB internal 128GB itu dijual di 799 US dollar atau dikonversiin jadi 11.900.000. Black Shark 5 Pro RAM 12GB internal 256GB itu di harga 899 US dollar atau sekitar 13.400.000-an. Black Shark 5 Pro RAM 16GB internal 256GB dijual di harga 999 US dollar atau dikonversiin ke rupiah jadi 14.900.000 rupiah. Ternyata faktor performa itu berpengaruh banget ya. Ya bisa dibilang ada harga, ada kualitas sih. Itu sih udah pasti sih. Jadi buat kalian yang masih ada yang bilang mending HP Black Shark 5 Pro daripada Poco F4 GT, itu namanya ndasmu pekok. Ya harganya aja udah beda, udah lumayan juga beda harganya. Kalau duit segitu ya mending handphone beli iPhone sekalian ataupun Samsung. Ya gimana dong, udah harga 14 juta ya mending iPhone kalau gue mah. Canda ya. Oke, ya udah segini dulu aja video dari gue. Semoga bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video gue berikutnya. Dibawa santai aja ya, gak usah serius-serius, kita komen sama-sama yang bisa membangun. Oke, Venga pamit. Bye-bye.